Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai Anda dimanapun Anda berada di kesempatan hari yang berbahagia ini. Biarlah kasih Tuhan, damainya Tuhan, sukacitanya Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Hari ini saya mengajak kita sharing akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Saya akan bunyikan bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang dikatakan berbahagialah setiap kita yang mau mengarahkan hati, pikiran, bahkan hidup kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh menarik kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita renungkan, yang saat ini kita dengar, bahwa ada dua bagian terpenting rahasia firman Tuhan yang ingin dibagikan kepada kita di kesempatan hari ini. Tema atau topik yang kita bahas di kesempatan hari yang berbahagia ini, yaitu rahasia untuk tetap berbuah. Rahasia untuk tetap berbuah. Nah, ada banyak setiap kita berlomba-lomba untuk hidup berdampak, untuk hidup berbuah. Buah kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Buah kita sedap dipandang oleh banyak orang, dan buah kita menjadi buah yang memberkati banyak orang. Ada dua rahasia besar yang dibagikan oleh kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, untuk kita bisa tetap berbuah. Bagian yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dapat kita lihat dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca di kesempatan hari yang berbahagia ini. Bagian yang pertama, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Itu bagian yang pertama, rahasia untuk tetap berbuah. Rahasia untuk tetap berbuah, bagian yang pertama, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, hukumnya dipotong, saudara. Agar apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Agar ranting-ranting yang lain yang sudah cikal bakal berbuah dan berbuah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukumnya dipangkas, dipotong, dibersihkan. Ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong, dibersihkan, dan dibuang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya ranting-ranting yang lain dapat berbuah. Nah, bagian yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, rahasia untuk tetap berbuah, yaitu setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bagian yang kedua, setiap ranting yang sudah berbuah, hukumnya dibersihkan. Bagian yang pertama tadi, setiap ranting yang tidak berbuah, hukumnya dipotong. Nah, bagian kedua, hukumnya adalah setiap ranting yang sudah berbuah, hukumnya dibersihkan. Supaya apa, saudaraku? Supaya lebih banyak berbuah. Aplikasi di dalam setiap iman dan percaya kita, aplikasi di dalam setiap kehidupan kita, demikian juga setiap kehidupan kita selaku orang-orang percaya, selaku umat-umat Kristiani, selaku pengikut-pengikut Kristus. Firman Tuhan dengan tegas berbicara kepada kita pada saat ini bahwa setiap ranting yang tidak menghasilkan buah dipotong, dipangkas, dan dibersihkan. Nah, demikian juga setiap kekristenan kita perlu terus-menerus berkesinambungan untuk terus dibersihkan, untuk terus dan terus untuk dibersihkan. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita bisa menjadi
saluran berkat dan kita bisa berbuah. Dan buah kita dinikmati oleh orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Memang kalau bahasa, pangkas bahasa dibersihkan, bahasa dipotong ini sungguh-sungguh sangat mengerikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana itu kalau itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita selaku orang-orang percaya? Banyak orang berkata kepada kita, bertanya kepada kita, kita menjawab, saya orang percaya, saya pengikut Kristus, saya percaya kepada Kristus. Tetapi apakah di dalam kepercayaan kita, di dalam kita mengikut Yesus, kita sudah berdampak bagi banyak orang? Kita sudah menghasilkan buah yang baik, buah yang dinikmati oleh banyak orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ataukah sebaliknya, kita bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, subur, tetapi ketika menghasilkan buah kita, buah yang buruk, buah yang tidak dinikmati oleh orang lain, buah yang tidak memberkati orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dua rahasia terpenting ini agar kita terus bisa berbuah. Kehidupan kerohanian kita, kehidupan kekristenan kita perlu suatu kali untuk dipangkas, dibersihkan, dan dipotong. Sifat-sifat kemalasan, sifat-sifat keangkuhan, sifat-sifat ketidakmauan, sifat-sifat keacuhan kita itu perlu untuk kita pangkas, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita tidak mau tahu akan Sang Pencipta kita, akan Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik, Sang Penilik Kalik langit dan bumi ini. Mungkin hari-hari ini kemalasan menguasai setiap hidup kita, setiap lini pribadi kita, sehingga kita tidak mau tahu akan Sang Pencipta kita. Nah, hari ini firman Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa berbuah, dan buah kita dinikmati oleh banyak orang. Hari ini firman Tuhan memberikan wajangan yang sangat-sangat istimewa untuk kita bisa berdampak dan dinikmati oleh banyak orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita memiliki kerinduan, keinginan untuk berbuah. Dan buah kita dinikmati oleh banyak orang. Tetapi tahukah kita rahasia yang hari ini firman Tuhan bagikan untuk kita tetap berbuah? Bagian yang pertama tadi mengingatkan kepada kita bersama-sama agar kita mengetahui rahasia terbesar ini, untuk bisa berbuah dan berbuah dan berbuah, dan buah kita dinikmati oleh banyak orang, saudaraku. Dipotong, dibersihkan, itu harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kunci dari kebenaran firman Tuhan ini di dalam ayatnya yang keempat. Saya akan bunyikan bagi kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu poin penting di dalam kekristenan kita, di dalam kepercayaan kita, di dalam ketaatan kita, di dalam iman kita. Kita tidak akan pernah menghasilkan buah, dan buah kita tidak akan pernah dinikmati oleh orang lain kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Itu poin penting yang menjadi pembelajaran kita di kesempatan hari yang berbahagia ini.
Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Hubungan timbal balik antara Tuhan dengan manusia, antara manusia dengan Tuhan. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga setiap kita umat manusia, ya, kita tidak akan berbuah jika kita tidak tinggal di dalam aku. Pesan terpenting dari kebenaran firman Tuhan hari ini, tinggallah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ketika kita sudah tinggal di dalam Tuhan, kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, otomatis Tuhan akan berdaulat dan Tuhan akan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang percaya katakan amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Memang poin yang terpenting dari pemberitaan firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, yaitu setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, dipangkas, dibersihkan, dibuang, atau dibakar, atau dicampakkan di mana tempat terserah. Yang penting poinnya adalah pohon itu sudah bersih dari ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah. Nah, poin penting juga yang firman Tuhan bagikan, kalau pohon itu sudah menghasilkan buah, alangkah lebih baiknya supaya pohon itu berbuah lebih banyak lagi. Alangkah baiknya pohon-pohon atau ranting-ranting yang sudah berbuah itu dibersihkan dengan sebaik-baiknya. Satu harapannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ranting-ranting yang telah kita bersihkan itu, dia menghasilkan buah yang banyak, buah yang baik, buah yang manis, buah yang sedap, dan buah yang dinikmati oleh orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, demikian juga di dalam iman dan pengenalan kita terhadap Tuhan. Kita tidak akan bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi orang lain, bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi diri kita sendiri, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus dan Yesus tidak tinggal di dalam kita. Sungguh luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Simpel, sederhana. Rahasia-rahasia ilahi yang dibagikan oleh firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini untuk tetap berbuah. Amin. Untuk tetap dan tetap berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow, dahsyat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa. Barang siapa tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Tuhan, dan aku di dalam dia, Tuhan di dalam kita, ya, ia berbuah banyak, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, sungguh luar biasa, saudara. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh dahsyat. Sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku, tetap hadirkan Tuhan di dalam setiap lini kehidupan, di dalam setiap aspek kehidupan, di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap usaha pekerjaan kita. Maka Tuhan akan berdaulat di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Nah, ayat penutup untuk renungan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini dalam ayat yang ke-7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagaimana kita bisa meminta? Bagaimana kita bisa mendapatkan? Bagaimana kita bisa menerima? Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Secara logika manusia kita akan merasa malu, kita akan merasa tidak enak untuk meminta sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang tidak kenal, yang tidak kita kenal pun mereka akan merasa sungkan, mereka akan merasa tidak enak untuk memberikan sesuatu kepada kita, saudaraku. Tetapi kita akan merasa nyaman, enak, meminta sesuatu kepada orang lain. Orang lain itu sudah kita kenal, sudah akrab dengan kita dengan leluasa untuk meminta. Nah, demikian juga saudaraku, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, saudaraku. Pesan penting, tinggal dulu di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu. Napas kehidupan orang percaya yaitu firman yang melekat di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Gaya kehidupan orang percaya adalah gaya, yaitu firman yang melekat di dalam setiap kehidupan pribadi kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, camkan, renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang sungguh dahsyat, memberkati setiap kita. Doa dan harapan saya, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, ketika saya hari ini memiliki damainya Tuhan, sukacitanya Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam hidup saya, baik berkat jasmani, berkat rohani. Doa dan harapan saya pun sama. Anda diberkati oleh Tuhan. Anda memiliki damainya Tuhan. Anda memiliki sukacitanya Tuhan. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam setiap kehidupan Anda. Firman Tuhan dengan lembut menyerukan kepada kita untuk kita bisa berbuah, dan berbuah. Buah kita sedap dinikmati oleh orang lain. Buah kita nyaman untuk dinikmati oleh orang lain. Dan buah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu kerinduan dari kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Hidup yang berbuah, hidup yang diberkati, hidup yang penuh berkelimpahan. Berapa bagian penting kebenaran firman Tuhan yang hari ini dibagikan pada kita. Setiap pohon atau setiap ranting yang tidak berbuah harus dipotong, ditebang, dan dibersihkan. Agar apa, saudaraku? Tidak mengganggu ranting-ranting yang lain yang mau berbuah. Setiap ranting yang sudah berbuah harus dibersihkan. Tetapi yang tidak kalah penting daripada itu, saudaraku, tinggallah di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Tinggallah di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita. Firman Tuhan katakan, engkau, kita akan berbuah banyak. Dan mintalah apa saja yang kau kehendaki, ya. Kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sungguh luar biasa. Demikian jauh pesan-pesan penting yang firman Tuhan hari ini ingin sampaikan pada kita semua, untuk kita renungkan, tanamkan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah dimanapun Anda berada, yang saat ini boleh bersama-sama menyaksikan video ini,
mendengar, diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa yang baik, Bapa pemilik firman, Sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih setia anugerah terbesar Kau anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami, untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami tetap dan tetap berbuah. Buah kami bisa dinikmati oleh orang lain, memberkati orang lain. Bapa di sorga, saat ini firman Tuhan bagikan pada kami. Jika Engkau masih mendapatkan setiap kami yang tidak menghasilkan buah, mari Bapa, kami membuka hidup kami untuk dipangkas, dibersihkan agar kami dapat berbuah dan berbuah banyak. Dan mampukan kami untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami ya Bapa. Satu kerinduan bagi kami, satu iman kami tetap dan tetap berpegang teguh kepada janji-Mu ya Bapa. Hari ini pula hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang saat ini terbaring sakit. Di dalam nama Yesus hamba mengangkat tangan. Di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan. Mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan mereka. Mungkin ada yang mengalami masalah hidup, himpitan ekonomi, masalah keuangan, masalah dalam bisnis mereka, masalah dalam pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus Engkau memberikan jalan keluar. Mungkin ada yang saat ini kewalahan dalam membina rumah tangga mereka, membina anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus Engkau memberikan jalan keluar. Keuangan demi keuangan Tuhan perbaikan, Tuhan berikan stabil di dalam nama Yesus, sehingga kami semua diberkati Tuhan. Hidup penuh damai sejahtera, hidup dengan penuh sukacita, hidup dengan penuh takut akan Tuhan, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kami yang acuh tak acuh di dalam iman pengenalan kami terhadap Engkau. Hamba mengangkat tangan di dalam nama Yesus, dengan kuasa-Mu menjamah mereka ya Bapa, sehingga ketaatan yang melimpah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin.